Perkenalkan nama saya Erin Ginting, asal dari Medan tapi sekarang lagi di Jogja pekerjaan influencer. Nah, selanjutnya mungkin Mas Franky Serang. Atau mungkin juga Mas Henry atau Kono Subas. Mas Henry silakan dulu, Mas. Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Henry Purba. Domisili saat ini lagi di Jogja. Terus asal saya itu, pekerjaan saya itu sekarang masih mahasiswa. Makasih Mas. Selanjutnya Mas Surya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Surya Adi Putra Tajimo, domisili sekarang di Jogja, pekerjaan mahasiswa. Mbak Maria Noves. Halo, nama saya Maria Novesia Situmeang. Jambi, sekarang lagi kuliah di salah satu universitas swasta di Medan. Makasih Mbak. Sail. Atau Mas Yusro. Halo, nama saya Yusro Sapul Asta, pekerjaan mahasiswa, domisili di Purwokerto. Oke. Masih ada lagi yang belum memperkenalkan apa? Saya belum. Oh, silakan. Mbak Kono duluan. Oke, perkenalkan saya Nisha Putri Ayomi, asalnya dari DIY dan kerjanya sekarang masih mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Mbak Tiur. Perkenalkan nama saya Tiur Situmora, saya berdomisili di Kota Jambi, pekerjaan saya mahasiswi. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Oke, untuk perkenalannya mungkin sudah cukup. Saya akan membacakan aturan yang mungkin akan sama-sama kita taati dalam proses webinar berjalan sebentar. Yang pertama, teman-teman diwajibkan untuk mengisi soal pre-test dan post-test yang dibagikan. Yang kedua, teman-teman kalau tidak berhalangan, mohon untuk mengaktifkan kamera. Yang ketiga, teman-teman diwajibkan untuk tidak mengaktifkan mic selama pemberian materi diberikan. Dan yang terakhir, jika teman-teman mempunyai pertanyaan, teman-teman bisa untuk menyimpannya dulu dan nanti kami akan persilahkan pada sesi terakhir. Oke, untuk peraturannya saya rasa cuma seperti itu. Mungkin kita langsung masuk pada materi sesi pertama yang akan dibawakan oleh Mas Julio. Silakan Mas Julio. Oke, makasih Bang Mito udah membuka. Saya perkenalan lagi ya, saya Julio. Di sini saya pemateri nomor 1 ya. Sebenarnya nggak banyak sih yang mau saya sampaikan. Cuman sebetulnya kan ini sebenarnya psikoedukasi apa sih? Ini isinya apa sih gitu? Psikoedukasi ini gitu. Ini tuh jadi psikoedukasi yang kita adain ini itu nantinya teman-teman akan banyak dipaparkan materi ya mengenai
apa itu bunuh diri gitu, dan faktor-faktor yang menyertainya, yang memicunya gitu, yang menyebabkannya gitu. Nah, jadi seputar itu ya teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman yang ada di sini mungkin udah ini ya, mungkin udah ada yang tahu ya. Mungkin apa sih menurut teman-teman bunuh diri itu gitu. Menurut teman-teman pribadi nih gitu. Nah, coba saya tanya deh. Menurut teman-teman pribadi apa sih itu? Perilaku apa sih? Atau yang ada di pikiran teman-teman apa nih? Kalau dengar kata-kata bunuh diri. Nah, apa tuh yang terpikir sama teman-teman? Nah, mungkin siapa? Mas Surya. Menurut Mas Surya nih, menurut Mas Surya pribadi apa nih yang terlintas di benak Mas Surya nih kalau dengar kata-kata bunuh diri? Kalau bunuh diri itu tindakan percobaan untuk melukai diri sendiri hingga sampai ini kan menghilangkan nyawa diri sendiri. Ah ya, oke benar. Tindakan menghilangkan nyawa diri sendiri. Oke, kalau yang lain mungkin ada nih satu lagi nih, mungkin biar ada pembanding gitu. Mungkin ada yang tahu, ada yang punya sesuatu yang apa sih sebenarnya bunuh diri menurut saya gitu. Atau mungkin Mbak Nisya tadi. Menurut Mbak Nisya apa nih yang terlintas di kepala Mbak Nisya ketika dengar bunuh diri itu? Sebenarnya kepikirannya sama sih sama yang dibilang Mas Surya tadi. Cuma mungkin tambahin keadaan putus asa, jadi pengen makin hidup gitu. Oke, baik ya. Jadi teman-teman di sini juga beberapa ada yang punya pemahaman gitu, bunuh diri itu apa sih gitu sebenarnya. Ini sebenarnya masih apa ya, di negara kita tuh masih kerap, ya mungkin nggak hanya di negara kita ya, jadi fenomena itu masih sangat kerap terjadi di seluruh dunia ya sampai saat ini. Dan hal-hal yang memicu bunuh diri itu sebenarnya banyak sekali ya. Kalau disebutkan banyak sekali, ada masalah-masalah apa? Ada yang tertrigger dia untuk bunuh diri karena masalah keluarga, ada masalah masalah keuangan atau masalah. Sebenarnya sebab bunuh diri sendiri itu apa sih? Tuh. Sebenarnya apa sih? Nah, belum ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya belum ada penyebab, sampai saat ini belum ditemukan penyebab pastinya bunuh diri itu. Penyebab pastinya apa? Ya itu dikarenakan rata-rata selama ini orang bunuh diri itu penyebabnya sangat kompleks teman-teman. Jadi bermacam-macam hal gitu. Belum penyebab pastinya itu belum ditemukan karena memang yang memicu itu sangat kompleks ya. Jadi kayak kombinasi beberapa hal yang akhirnya hal itu bisa memicu bunuh diri gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi dari penyebab itu, misalnya ada yang punya depresi, ada yang punya kayak masalah-masalah yang menghimpit dia mungkin, dan akhirnya dia merasa terdesak, merasa nggak punya, jadi penyempitan pilihan solusi gitu. Dia kayak nggak punya solusi untuk menyelesaikan itu, dan akhirnya dia ingin melarikan diri dari keadaan tersebut. Nah, dengan cara, itu dia memutuskan untuk membunuh
bunuh diri, untuk mungkin ada yang awalnya tuh self harm, melukai diri sendiri gitu, terus lama-lama dia ingin mengakhiri nyawanya gitu. Jadi ada yang melakukan percobaan bunuh diri, dan rata-rata ada yang, jadi percobaan bunuh diri tidak selalu berhasil teman-teman. Walaupun mereka ingin mengakhiri nyawanya, tapi akhirnya apa? Takut mati juga teman-teman, dan akhirnya gagal gitu. Nah gitu, jadi banyak sekali yang kayak gitu ya, kita temuin. Nah dari keadaan-keadaan tadi tuh, jadi utamanya kan kayak sekarang nih lagi banyak ini ya teman-teman, lagi banyak tekanan-tekanan nih. Tahu kan pandemi COVID nih bikin banyak mungkin masalah-masalah yang sebelumnya nggak ada gitu. Kayak mungkin banyak yang kena himpitan ekonomi kayak gitu-gitu. Akhirnya dia memutuskan buat apa namanya, dia nggak tahu lagi mau ngapain, akhirnya nganggur. Terus setelah itu karena datang masalah kayak rumah tangga, terus akhirnya nggak bisa menghidupi anak istri, terus ada yang memutuskan untuk bunuh diri ya, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali ya teman-teman yang bisa memicu itu gitu, yang bisa menyebabkan itu, dan semuanya itu kompleks gitu loh teman-teman, kombinasi gitu ya. Jadi nggak hanya satu hal aja, tapi mungkin beberapa masalah, tapi yang men-trigger itu satu masalah yang mungkin menurut dia yang bikin dia putus asa gitu, walaupun sebelumnya tadinya udah punya banyak masalah gitu. Sebenarnya orang-orang itu misalnya mereka kena masalah berat gitu, itu nggak selalu loh orang yang sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri itu nggak selalu masalahnya lebih berat dari orang-orang yang mungkin mereka nggak ada pikiran untuk bunuh diri teman-teman. Jadi itu nggak selalu tergantung masalahnya ya, tapi ya itu tadi, kembali lagi ke orangnya, cara dia untuk berpikir kayak gitu-gitu teman-teman. Nah nanti akan kita ulas lebih lanjut nih. Ada banyak hal kan, ada apa sih pengertian bunuh diri, terus bunuh diri itu faktor-faktor yang memicunya apa, dan sejauh ini kasus yang berkembang di negeri kita khususnya ini gimana gitu. Nah nanti lebih banyaknya akan dipaparkan oleh teman-teman yang materi yang ada di sini ya, fasilitator yang ada di sini. Nah nanti akan ciri-ciri bunuh diri gitu, terus apa itu bunuh diri, yaitu akan dipaparkan lebih lanjut oleh Mas Faiz. Nah nanti teman saya. Jadi segitu dulu teman-teman. Nah menurut teman-teman gimana nih? Apa ada yang mungkin mau bertanya? Nanti pertanyaan, kalau teman-teman punya pertanyaan dicatat dulu, nanti akan kami berikan teman-teman kesempatan pada sesi ketiga, sesi terakhir nanti. Oke. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih untuk Mas Julio untuk penyampaian materinya sesi pertama. Mungkin kita bisa lanjut untuk materi sesi kedua yang akan dibawakan oleh Mas Faiz tentang pemaparan perilaku bunuh diri dan faktor penyebab perilaku bunuh diri. Silakan Mas Faiz. Oke. Kedengaran nggak nih suaraku? Kedengaran. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Faiz Iqbal Fauzi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bunuh diri. Sebelumnya buat Mas Julio, videonya tolong diputar dulu.
Julio videonya. Oke. Mas Julio video. Oke, saya masukin videonya. Oke. Kasus bunuh diri di dunia masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Data Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization menunjukkan ada 800.000 orang di dunia meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Atau dengan kata lain, 1 orang meninggal dunia karena bunuh diri setiap 40 detik secara global. Dengan jumlah ini, WHO menyebutkan bunuh diri masuk sebagai 20 besar penyebab kematian di dunia. Dan berikut 5 negara dengan indeks bunuh diri tertinggi. Yang pertama, Lithuania, negara di kawasan Eropa dengan populasi yang sedikit, hanya sekitar 2,8 juta jiwa ini, menjadi negara dengan indeks angka bunuh diri tertinggi di dunia. Angka bunuh diri di negara ini mencapai 31,9 per 100.000 orang. Saking tingginya angka bunuh diri di Lithuania, negara ini pernah dijuluki sebagai negara paling depresi di dunia. Kedua, Rusia. Negara terluas ini menjadi negara kedua dengan indeks angka bunuh diri tertinggi. Kasus bunuh diri di negara berpenduduk 146 juta jiwa ini mencapai angka 30 per 100.000 orang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingginya kejadian bunuh diri di negeri bekas Uni Soviet ini. Mulai dari depresi, masalah ekonomi, kesenjangan sosial, kriminalitas, dan lain sebagainya. Ketiga, Guyana. Guyana adalah sebuah negara di pesisir utara Amerika Selatan. Negara dengan 782.766 penduduk ini memiliki indeks angka bunuh diri sebesar 29,2 per 100.000 orang. Kasus bunuh diri di Guyana mayoritas disebabkan oleh depresi, pemerkosaan, kemiskinan, penyakit kronis, minim keterampilan karena rendahnya pendidikan, dan pengangguran. Keempat, Korea Selatan. Negara maju yang terkenal dengan Korean Wave ini masuk sebagai 5 besar negara dengan indeks angka bunuh diri tertinggi di dunia. Negara dengan penduduk 52 juta jiwa ini memiliki indeks angka bunuh diri hampir 26 per 100.000 orang. Kebanyakan kasus bunuh diri yang terjadi di Korea Selatan dipengaruhi oleh faktor depresi, baik itu dalam hal pekerjaan, pendidikan, karir, maupun keluarga. Pelaku bunuh diri di Korea Selatan umumnya berusia 10-30 tahun, bahkan banyak dari kalangan selebritis. Yang kelima, Jepang. Berdasarkan data WHO, angka kematian di Jepang adalah 18,5 per 100.000 orang. Angka ini hampir 3 kali lipat dari rata-rata global tahunan, yakni sebesar 10,6 per 100.000 orang. Bahkan angka kematian akibat bunuh diri di Jepang selama Oktober 2020 lebih tinggi dibanding total kematian akibat infeksi COVID-19 di negeri matahari terbit tersebut. Itulah negara 5 besar dengan kasus bunuh diri tertinggi. Bunuh diri tidak bisa dianggap sepele karena satu nyawa yang hilang sangatlah berharga. Jika mengalami tanda-tanda depresi atau terlintas keinginan untuk mengakhiri hidup, segera cari bantuan profesional atau menghubungi komunitas psikologi yang ada di dekat Anda.
Di-unmute dulu. Ini masih ada orangnya nggak? Mas Julio langsung ke PPT aja ya. Oke. Nah, kalian lihat kan negara-negara 5 tadi itu, di mana negara itu indeksnya tuh dari rata-rata 18 sampai 30 per 100 orang yang tahunnya meninggal gara-gara bunuh diri. Berarti kan kita bisa menyimpulkan kalau bunuh diri ini tuh sangat-sangat riskan. Nah, terus dari tujuan dari sesi ini, saya berharap kalian itu tahu apa sih itu bunuh diri dan apa saja sih faktor-faktor penyebab bunuh diri ini. Jadi langsung aja mas, langsung set 2 aja. Iya kayaknya. Iya sah. Langsung set 2. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu bunuh diri? Nah, ini menurut ahli, ada beberapa ahli yang menyatakan ini Edwin Statement menyatakan bahwa bunuh diri sebagai tindakan pembinasaan yang disadari dan ditimbulkan diri sendiri. Statement tahun 2006. Tahun 2006 aja ahli statement ini sudah mengatakan seperti ini. Lanjut mas. Yang kedua dari ahli yang lainnya, bunuh diri adalah kematian yang ditimbulkan oleh diri sendiri dan disengaja. Sadok 2013. Ini Sadok 2013 aja sudah menyatakan nih, kematian bunuh diri ditimbulkan oleh diri sendiri dan disengaja. Lanjut. Ahli selanjutnya, bunuh diri biasanya merupakan cerita minta tolong atau cry for help untuk melepaskan diri dari situasi yang tidak menyenangkan. Tindakan ini dilakukan oleh diri sendiri dan disengaja. Sulelina 2014. Nah, dari ketiga ahli ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya bunuh diri merupakan suatu bentuk perilaku yang dilakukan oleh individu untuk mengatasi rasa sakit secara emosional dengan cara melukai diri sendiri, dilakukan secara sengaja tidak dengan tujuan bunuh diri, biasanya dilakukan sebagai bentuk dari pelampiasan emosi yang terlalu menyakitkan untuk diungkapkan sebagai kata-kata dengan tujuan meredakan ketegangan orang tersebut. Nah, terus apa sih faktor-faktor penyebab bunuh diri itu? Mas. Nah, faktor apa saja yang melatar belakangi bunuh diri? Nah, menurut ahli Hussein 2005-67 menyatakan banyak sekali faktor yang dapat mengakibatkan seseorang melakukan percobaan bunuh diri. Hussein aja mengatakan banyak sekali nih faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan percobaan bunuh diri. Next. Yang pertama yaitu gangguan psikologis. Kenapa gangguan psikologis? Nah, gangguan psikologis adalah tindakan-tindakan berbahaya, baik itu merupakan tindakan bunuh diri yang mematikan maupun yang tidak mematikan. Seperti halnya depresi dan skizofrenia. Gangguan psikologis ini sering berkaitan dengan percobaan bunuh diri. Next. Terus bagaimana keadaan psikologi seseorang pasca adanya pandemi COVID-19 seperti yang dijelaskan tadi. Next. Selama pandemi COVID-19 ini, psikologi seseorang sangat berpengaruh, diantaranya gangguan stres pasca trauma atau post-traumatic stress disorder. Terus ada kegelisahan, frustasi, ketakutan akan infeksi, insomnia. Dan ada pun beberapa psikiatris dan psikolog mencatat hampir semua jenis gangguan mental ringan hingga berat dapat terjadi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Terus selanjutnya ada krisis kepribadian atau personality disorder. Meskipun hubungan antara krisis kepribadian dan bunuh diri belum dilihat secara umum,
Tapi beberapa penelitian terkini menunjukkan bahwa krisis kepribadian merupakan faktor penting dalam melakukan percobaan bunuh diri. Ini dinyatakan oleh Linehan dan kawan-kawan pada tahun 2000. Faktor selanjutnya, ada penyakit jasmani atau physical illness. Nah, penyakit jasmani termasuk hal yang paling sering mengakibatkan seseorang bunuh diri, khususnya bagi orang yang lanjut usia. Rasa sakit merupakan faktor penting dari 20% kasus bunuh diri yang dilakukan para lansia, yang dinyatakan oleh Harwood dan Jacobi tahun 2000. Nah, berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu bunuh diri. Nah, ini ada lagi penggunaan alkohol dan narkotika atau substance abuse. Penggunaan alkohol dan narkotik merupakan faktor yang sangat penting dalam percobaan bunuh diri. Dilihat dari berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan alkohol dan narkotik mengambil bagian penting dalam kasus bunuh diri yang sering terjadi. Jadi penggunaan alkohol dan narkotik ini juga berperan penting nih dalam kasus bunuh diri yang sering terjadi di seluruh dunia, terutama di Indonesia juga. Selanjutnya, ini yang terakhir nih, faktor genetis atau genetik faktor. Nah, para pakar yang akhir-akhir ini meneliti bunuh diri secara biologis menyatakan bunuh diri memiliki kesiapan genetis. Nah, maksudnya kesiapan genetis ini, hal ini mengacu pada kenyataan bahwa depresi dan penyakit-penyakit lainnya memiliki kesiapan genetis. Nah, hal ini jika tidak dapat penanganan, penyakit ini bisa mengakibatkan tindakan bunuh diri pada seseorang. Jadi, kalau penyakit dari faktor genetis ini, jika seseorang itu tidak memulai penyakit ini tidak ditangani oleh yang lebih yang lebih ahli, itu bisa mengakibatkan tindakan bunuh diri pada seseorang. Nah, itu adalah beberapa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan bunuh diri. Next. Nah, di sini saya punya quotes nih. Teruntuk siapapun yang sedang terluka, meminta bantuan bukan tanda bahwa kamu lemah, melainkan justru tanda bahwa kamu kuat. Barack Obama. Terima kasih. Saya berpesan sayangi diri kalian. Terima kasih. Mas Mito, silakan diambil lagi. Terima kasih Mas Faiz untuk saya harap teman-teman juga bisa menangkap apa yang disampaikan Mas Faiz tentang pemaparan tentang perilaku bunuh diri dan juga faktor-faktor penyebab perilaku bunuh diri tersebut. Yang saya lihat sekarang teman-teman kayaknya udah mulai agak lesu nih. Jadi mungkin ada baiknya kita ice breaking dulu ya sejenak gitu. Mungkin ice breaking akan dipandu oleh Mbak Tiwi. Coba Mbak Tiwi silakan pandu. Hai guys, udah pada ini ya, udah pada bosan gitu ya, dengerin materi. Semangat Mbak, mau ice breaking. Udah peregangan dulu nih, peregangan biar semangat. Teman-teman, nama saya Pertiwi Sinaga. Sekarang saya akan memandu teman-teman untuk ice breaking kita kali ini. Nah, teman-teman, kali ini tuh kita mau main tebak-tebakan. Suka nggak tebak-tebakan teman-teman? Dijawab dong. Suka Kak. Suka. Oke, kita main tebak-tebakan ya. Nanti Mas Julio akan ngasih videonya. Nah, nanti sesudah itu, kalau teman-teman yang bisa duluan mau jawabnya, langsung di-unmute aja. Oke? Di-unmute. Ya benar-benar unmute. Oke. Ayo Mas Julio, udah pada nggak sabar nih mereka. Oke, gimana? Di teka-teki kali ini, aku akan kasih kamu teka-teki tebak gambar buah-buahan, guys.
Kalau kamu hafal semua nama buah, kamu pasti bisa jawab nih. Coba jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung aja kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Siap-siap guys. Kalau aku kasih clue gambar dan huruf kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini buah Jambu. apa ya guys? Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Jambu. Di-pause dulu dong mas. Ini masih ada waktunya 10 menit ya teman-teman. Tolong bersabar. Kita kasih waktu 10 detik. Nanti teman-teman sesudah waktunya habis baru jawab, oke? Oke mas, lanjut lagi mas. Ya, bisa dijawab. Jambu. Ya, semua 45 ya teman-teman ya. Siapa tadi yang jawab jambu? Maria. Maria. Oke, kita lihat ya jawabannya benar atau enggak. Ayo Mas Julio. Ayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, bener banget. Jawabannya adalah buah jambu ya. Di rumah kalian ada pohon jambu nggak nih? Coba absen di kolom komentar ya. Buat kalian yang masih salah, semangat guys. Lanjut lagi. Tunggu waktunya baru teman-teman jawab ya. Selanjutnya. Teka-teki kedua. Ayo, kalau aku kasih clue kayak gini, kamu bisa jawab gak nih? Jawab cepat selama 10 detik ya. Nangka. Waktunya masih ya, masih ada waktunya. Oke, nggak apa-apa. Ya tadi siapa yang jawab dong? Oh jadi 10 detiknya selesai dulu baru. 10 detik. Emang aku gitu. Iya nggak apa-apa. Seru nih kayaknya nih. Kita lihat jawabannya benar atau enggak ya Mas? Gimana nih guys, kamu tahu jawabannya nggak? Jadi jawabannya adalah buah nangka ya. Ayo, kamu jawabnya apa nih? Makanya Oke, lanjut lagi. Fokus ya guys. Teka-teki ketiga. Kalau buah yang satu ini biasa dijual sama tukang buah keliling nih. Kalau kamu tahu, kamu pasti bisa jawab deh. Aku mulai waktunya dari sekarang ya. Melon. Melon. Siap, melon. Oke, Mas. Nangka. Melon nih ya, melon. Benar nih. Melon. Oke. Kita lihat jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah buah melon. Selamat kalian yang bisa menjawabnya. Mana melon? Terlalu gampang kah teman-teman? Ayo lagi. Dua kali lagi. Teka-teki keempat. Angkat kah? Oh iya, buffering ya? Keempat. Kalau gambarnya aku kasih yang kayak gini, kira-kira apa jawabannya ya? Aku hitung dari sekarang. Udah ya, besok kita bikin quiz yang lebih Menantang nggak? Oh, betul. Menantang ya. Oke. Kita lihat jawabannya benar atau enggak nih. Kamu jawab buah mangga, kamu bener banget nih. Kayaknya teman-teman ada suka buah deh kayaknya. Sekali lagi Mas, sekali lagi. Kelima. Terus aja Kak.
Terus yang ke teori. Strategi selanjutnya gambarnya kayak gini nih. Gimana Ular nih? ini memiliki bau yang sangat menyengat ya. Kira-kira apa ya guys? Coba jawab dan aku hitung mundur dari sekarang ya. Demikian. Benar-benar Baru mau jawab. Kak. Benar. Selamat Yun. Maria. Kayaknya udah selesai deh. Nanti kalau kita lanjutin nanti materinya nggak bakalan selesai nih. Teman-teman juga pada suka buat deh kayaknya, makanya udah ketebak semuanya. Oke teman-teman, speaking kali ini sampai di sini ya. Kita lanjut di sesi ketiga sama pemateri Karasastra. Yeay. Oke, terima kasih untuk speaking yang sudah dibawakan Mbak Dewi. Mungkin kita langsung saja masuk ke materi sesi ketiga, yaitu mengenali potensi diri dan penanganan emosi yang mengarah ke bunuh diri. Yang akan dibawa sama Mbak Sasha. Mbak Sasha, silakan Mbak. Makasih Mas Mito buat udah ngasih waktunya ke aku. Mas Jul. Baik teman-teman, sebelum aku mulai sesi 3-nya, tadi udah ice breaking kan ya, udah makin tambah semangat kan. Perkenalkan, aku Sasa Lareja. Di sini aku akan menjadi pemandu kalian di materi sesi ketiga ini, yang berisi kita akan mengamati perilaku bunuh diri, pencegahannya, serta kita penanganan emosi bagi yang mengarah ke arah bunuh diri. Dan di sini pada sesi materi yang ketiga ini diharapkan bagi teman-teman untuk bisa mengenali potensi-potensi itu dan kita bisa meminimalisir angka atau kasus yang akan terjadi pada aksi bunuh diri ini. Baik teman-teman, di sini percobaan bunuh diri itu ada 3 kategori, di mana percobaan bunuh diri ini adalah perilaku destruktif diri, yang di mana perilaku destruktif diri ini yaitu aktivitas kita yang jika tidak dicegah itu dapat mengarah kepada kematian. Next, Jul. Nah, kategori yang pertama yaitu di mana ancaman bunuh diri ini yang masih awalnya yaitu ada peringatan verbal ataupun non-verbal yang di mana orang tersebut ini masih mempertimbangkan untuk bunuh diri. Jadi di mana orang tersebut ini masih 50-50 nih teman-teman. Dia masih kayak aku bakal ngelakuin aksi nggak ya atau belum. Jadi dia masih bimbang gitu. Next. Nah, yang kedua ini semua tindakan yang diarahkan pada diri yang dilakukan oleh individu yang dapat mengarah ke kematian jika tidak dicegah. Nah, di sini jikalau kita kita tidak attention kepada orang yang udah memiliki potensinya, itu bakal mengarahkan dia ke arah kematian jika kita tidak mencegahnya, jika kita tidak mengetahuinya. Nanti bakal kita share gimana sih potensi-potensinya itu di next PPT-nya. Nah, yang ketiga yaitu bunuh diri ini mungkin terjadi setelah tanda peringatan terlewatkan atau diabaikan. Seperti yang tadi aku bilang, kita tuh butuh attention kepada mereka ini yang udah ada nih potensi-potensinya, kayak mereka mungkin mengalami kesedihan atau yang berlarut-larut gitu, ataupun mereka yang tiba-tiba pernah nih curhat ke kita mengenai dia mungkin udah ada niatan untuk melakukan bunuh diri. Nah, di sini tuh bisa terjadi bagi orang-orang yang tidak benar-benar ingin mati, tapi mungkin mereka akan mati jika tanda-tanda tersebut tidak kita ketahui atau kita abaikan, dan pada waktunya mereka akan melakukan aksi tersebut.
Nah, di sini kita masuk ke dalam tanda dan gejala risiko bunuh diri. Yang dimana tanda-tandanya itu yang pertama adalah upaya atau khayalan bunuh diri sebelumnya, yang dimana di sini pada subjek tersebut, pada individu tersebut, udah melakukan upaya-upaya nih, atau khayalannya dia mungkin nanti aku mau nyayat tanganku gitu kan. Biasanya itu di daerah sini teman-teman di urat nadi ini, ataupun mereka kayak kebanyakan kasus yang terjadi pada artis-artis Korea yang menggunakan briket yang mereka mengunci kamar gitu, terus mereka menutup semuanya sirkulasi udara dan mereka menghirup gas tersebut yang mereka upayakan untuk melakukan aksi bunuh diri tersebut. Dan kedua yaitu kecemasan, depresi ataupun kelelahan. Kecemasan ini dapat berupa banyak hal juga, dan depresi itu dari banyak faktor juga, bisa dari faktor keluarga, dan tadi tuh banyak faktor yang dari seperti yang di Korea tadi, banyak faktor dari depresi pekerjaan, perkuliahan, karena kita tahu bahwa di Korea tersebut sangat tinggi ya persaingan dalam pembelajaran maupun dalam karir artis-artis besar di sana. Dan yang ketiga yaitu tersedia alat-alat untuk bunuh diri, yang dimana jika tadi kita tidak attention kepada mereka, kita harus harus teliti, harus kayak care pada mereka. Jikalau mereka mempunyai mungkin obat-obatan racun seperti itu, kita harus bisa lebih aware lagi gitu. Terus yang keempat itu ada kepedulian efek bunuh diri dari anggota keluarga. Gagasan bunuh diri yang diungkapkan seperti tadi yang saya bilang tuh, gagasan bunuh diri ini yang mungkin sempat mungkin teman-teman punya kerabat atau sahabat yang pernah nih curhat ke kalian kayak udah pengen melakukan aksi bunuh diri seperti itu. Terus yang lebih ke rincinya lagi, yang lebih mengkhawatirkan lagi jika mereka sudah membuat surat wasiat dan ditandatangani. Terus yang ketujuh ada krisis hidup seperti duka cita, pesimisme atau keputusan yang persekutif, itu yang dimana duka cita ini dia kehilangan keluarga yang sangat disayangi, kerabat yang sangat disayangi, sehingga membuat dia seperti nggak ada gunanya lagi gitu hidup di dunia ini. Jadi dia kayak pesimis, kayak kehilangan harapannya. Jadi itu adalah tanda juga gejala bagi orang-orang yang ingin melakukan aksi bunuh diri. Dan riwayat bunuh diri dalam keluarga, seperti tadi yang dijelaskan Mas Faiz, kan ada faktor-faktor genetik ya yang mewarisi. Karena memang jikalau individu tersebut memiliki faktor 25% faktor depresi atau riwayat bunuh diri, itu pasti orang tuanya memiliki 50-75% riwayat bunuh diri tersebut ataupun gejala-gejala tanda depresi tersebut. Nah, ada teman-teman gejala dini yang perlu diperhatikan, yaitu yang dimana jika kita mempunyai kerabat ataupun sahabat kita yang mempunyai ciri-ciri berikut ini, kita harus pay attention to them gitu kan. Yang pertama itu adalah kesedihan, yang dimana jika mereka terus merasa sedih, terus kayak mengalami kekosongan, keputusasaan, dan ketidakbermaknaan, yang dimana kita bisa nih bantu mereka. Nanti akan aku jelasin di slide berikutnya. Dan gejala dini yang perlu kita perhatiin juga yaitu perubahan suasana perasaan mereka, yang dimana mungkin si A ini dulunya itu anak ekstrovert nih, yang dulu aktif dalam organisasi, yang dulu dikenal banyak orang karena mungkin dia suka berkenalan sama orang, gampang dapat teman. Terus tiba-tiba di semasa dia kuliah, di perkuliahan ataupun di pekerjaan, dia mulai nih menutup diri atau menarik dirinya dari lingkungannya, menjadi pendiam. Kita tahu dia masih bisa menjalani kehidupannya sehari-hari, cuman pasti dia bakal kayak merasa kesepian, bakal mempunyai banyak kecemasan, keputusasaan. Jadi kita bisa mengenalinya potensi-potensi dari faktor-faktor tersebut. Dan ketujuh itu ada cepat marah, dan kedelapan itu penurunan minat terhadap aktivitas sehari-hari. Nah, jenis bunuh diri tersebut ini ada
3 ya. Ada yang pertama itu isyarat bunuh diri, yaitu ada ide mengenai bunuh diri atau perilaku tidak langsung ingin bunuh diri. Dia itu mengungkapkan hal negatif diri sendiri yang menggambarkan. Dan yang kedua itu adalah ancaman bunuh diri, yang dimana orang itu tersebut mengancam ingin mati atau melakukan hal-hal yang membahayakan bagi dirinya sendiri, mempersiapkan alat sembunyi-sembunyi gitu. Jadi kita harus punya perhatian kepada orang tersebut. Dan yang terakhir itu adalah percobaan bunuh diri, yaitu yang dimana ada banyak jenisnya teman-teman. Percobaan bunuh diri itu ada mulai dari gantung diri, minum racun, potong urat nadi, sama menjatuhkan diri dari gedung yang tinggi dan lain-lain. Nah, bunuh diri ini dapat dicegah dengan kerjasama yang erat antara individu, keluarga, masyarakat, profesi, dan pemerintah. Yang dimana individu tadi, kita dapat membantu sesama teman kita bisa menemaninya, gitu kan. Kita bisa menjadi pendengar yang baik bagi mereka, dan keluarga itu sangat penting juga karena itu adalah bagian pentingnya, yang dimana itu sangat dekat sama kita sendiri gitu, keluarga yang intim dengan kita, yang bisa dimana untuk mensupport satu sama lain. Dan masyarakat juga bisa nggak cuman kayak bodo amat gitu, tapi kita harus juga kasih perhatian kepada mereka. Profesi ini yang dimana kerjasama profesi dan pemerintah ini juga sangat diperlukan, karena pemerintah bisa melakukan upaya-upaya banyak-banyak program yang bisa dibantu oleh para profesi, yang bisa membantu orang-orang yang terindikasi atau mempunyai gejala bunuh diri, yang mereka bisa berobat ke psikiater atau psikiatri gitu. Nah, upaya pencegahan bunuh diri ini udah dirangkum semuanya, bukan cuma di Indonesia aja menurut WHO, yang dimana yang pertama itu psychiatric treatment, yang dimana ada perawatan psikiatri, yang saya bilang tadi itu psikiater sama psikiatri itu paling penting dalam menolong orang-orang juga yang sudah ada potensi untuk bunuh diri. Jadi mereka bakal melakukan konseling terhadap individu tersebut dan membantu seperti kayak rawat jalan gitu teman-teman. Dan kedua adalah firearm possession control, yang dimana di sini adalah mengkontrol senjata api, kepemilikan senjata api, yang dimana itu akan dilakukan oleh badan-badan kepolisian, yang dimana di luar negeri kan rata-rata tuh pasti punya ya alat-alat legal gitu. Jadi karena tadi aku bilang tuh pasti ada orang yang ingin bunuh diri tuh, dia membayangkan, membuat khayalan tentang bagaimana ia akan mengakhiri hidupnya, yaitu dengan biasanya teman-teman di banyak kasus dia akan menembakkan kepalanya sendiri gitu dengan pistol. Makanya ada firearm possession control ini. Yang ketiga ada gas detoxification, yang dimana gas yang beracun tadi itu juga harus disita, karena itu bakal memunculkan upaya-upaya yang lebih lagi. Dan yang keempat adalah control of toxic substance and medicine, yang dimana di sini ada obat-obat terlarang atau zat seperti narkotika, itu akan disita juga, harus diperhatiin juga agar tidak disalahgunakan. Yang kelima yaitu responsible media reporting, yang dimana media itu harus juga berperan penting, berperan aktif, yang dimana harus menyebarkan berita-berita, menyalurkan informasi-informasi bahwa kita harus nih pencegahan, terus tadi kayak media-media edukasi itu semakin ditingkatkan. Dan yang terakhir yaitu use of cycle barriers to deter jumping from high places, yang dimana ini tuh bisa kita amati, harus ada badan-badan tersendiri, yang dimana lembaga-lembaga tersebut memperhatikan di tempat-tempat ketinggian, seperti misalnya salah satu contoh di Korea Selatan itu di jembatan Sungai Han, yang dimana banyak kasus orang-orang Korea sendiri itu melakukan aksi bunuh diri tersebut. Dan di sana tuh sekarang lembaga dari pemerintahan Korea Selatan itu sudah membuat nih teman-teman, di setiap pagar-pagarnya jembatan itu pasti selalu disediain kata-kata motivated untuk orang-orang yang ingin melakukan aksi bunuh diri. Jadi mereka kayak reminder to them buat kayak mereka udah sampai nih di Sungai Han, tapi mereka bakal ada lampu setiap
di setiap kata-kata motivasi tersebut yang bisa membuat mereka kayak reminder lagi kayak oh aku ini ternyata berharga gitu. Jadi itu bakal meminimalisir dan itu sangat bagus ya upaya dari lembaga pemerintahan Korea dan itu terbukti sudah mengurangi angka kasus bunuh diri pada Korea itu semenjak tahun 2016-an kalau saya tidak salah. Gitu. Nah, di sini teman-teman kita masuk ke langkah-langkah pencegahan bunuh diri yang dimana ketika kita mempunyai kerabat atau orang-orang terdekat kita menunjukkan tanda-tanda ingin mengakhiri hidupnya, ini adalah ada beberapa langkah, ada 4 langkah yang bisa kita lakukan. Yaitu yang pertama, ajak ia berdiskusi dan jadilah pendengar yang baik. Nah, di sini teman-teman kita bisa menjadi pendengar yang baik kepada dia, tapi nih banyak nih kita yang salahnya langsung kayak ini nih menasihati dia kayak kok gitu, kok langsung mikir mau bunuh diri, harusnya kok gini enggak. Kita tuh harusnya jadilah pendengar yang baik dulu, jangan ngejudge, jangan langsung kayak nasihatin karena kita juga nggak siapa-siapa juga kan. Karena banyak orang itu yang mereka cuma butuh untuk didengarkan gitu, untuk didengarkan. Baru yang kedua itu bantu selesaikan masalahnya semampu Anda. Jikalau kerabat kalian tersebut udah kayak udah hopeless banget nih, kita tuh bisa kayak aku tuh bisa bantu kamu kayak semua tuh ada jalan masalah, ada jalannya kok untuk diselesaikan. Itu tuh semua nggak buntu gitu kan. Jikalau ia memang sudah parah, kita jangan masuk yang ketiga nih, poin yang ketiga kita jangan biarkan ia kesepian. Jadi sebisanya kita juga menemani dia kayak tahu nih hal-hal apa saja nih kalau misalnya emang udah deket banget ke kita orang tersebut, kita harus tahu nih hal-hal yang dia lakukan karena jikalau kita enggak memantau itu tuh bisa jadi terjadi yang tadi aku bilang kayak dia mungkin menyembunyikan obat-obatan, racun yang bisa yang minum tiba-tiba di dalam kamar kosan atau gimana gitu kan. Jadi kita harus selalu memperhatikannya. Dan yang keempat, ajak ia untuk menemui psikolog atau psikiater yang dimana di sini dia udah makin parah ya gejala-gejalanya yang dimana dia mungkin udah sampai ngebeli bahan-bahannya nih dan dia dan ketahuan sama kita nih ngebeli bahan-bahannya. Terus itu dia udah melakukan percobaan pertama kayak misalnya dia udah mulai minum racun tapi dia kayak masih takut, masih gimana, itu kita harus mengajak dia untuk menemui psikolog atau psikiater yang dimana akan di konsultasi kepada ahlinya kayak gitu teman-teman. Nah, ini ada strategi program pencegahan yang dimana ada 3 strategi universal, strategi selektif, dan indikasi strategi yang dimana strategi universal ini mencakup komunitas atau media. Yang strategi selektif ini adalah screening program atau gatekeeper program. Indikasi strateginya itu ada 2, yaitu individu risiko tinggi dan parent support training program. Nah, contoh programnya ini teman-teman, yaitu diadakannya pendamping gatekeeper. Yaitu gatekeeper itu yang bertugas sebagai mendampingi dan mendengarkan keluh kesah tanpa harus menghakimi, mencarikan tenaga profesional dalam hal ini, psikiater mengantarkan ke tenaga ahli. Jikalau tidak 2x24 jam itu tidak ada perubahan bagi individu tersebut. Dan tenang teman-teman, gatekeeper ini tidak harus dari tenaga medis kok. Jadi yang penting itu ialah dari tenaga masyarakat atau orang terdekat seperti kita yang kita mempunyai keinginan untuk menolong orang lain. Jadi kita harus saling menolong satu sama lain jikalau sudah ada nih individu atau kerabat terdekat kita yang mengalami tanda-tanda atau potensi untuk melakukan aksi bunuh diri tersebut. Oke teman-teman, itu aja materi sesi 3. Terima kasih buat teman-teman. Aku balikin lagi ke moderator kita, Mas Minto. Thank you. Terima kasih untuk Mbak Syasha sudah menyampaikan sesi 3. Semoga materi sesi ketiga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin juga pemateri semua atau juga teman-teman.
kita langsung aja masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa teman yang punya pertanyaan selama pemberian materi berlangsung. Saya beri waktu 5 menit untuk teman-teman menyampaikan pertanyaan teman-teman dan akan dijawab oleh pemateri. Silakan teman-teman. Mau bertanya ke teman-teman pemateri. Tadi kan yang disampaikan oleh Mas Faiz Iqbal itu dibilangin kalau bunuh diri itu untuk meredakan rasa tegang, juga pelarian dari rasa sakit gitu. Nah, berarti bisa kita bilang di sini kalau bunuh diri itu istilahnya semacam tempat yang dianggap paling mudah sama orang-orang itu untuk menyelesaikan masalah gitu nggak sih? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, kan tadi dibilangin juga bunuh diri itu memiliki kesiapan genetis. Nah, yang dimaksud kesiapan genetis itu kayak gimana ya? Atau mungkin saya salah paham? Soalnya masih nggak paham gitu loh. Apakah karena orang tuanya mungkin pernah bunuh diri, dia jadi ikut bunuh diri, atau gimana yang dimaksud kesiapan genetis itu? Terima kasih. Mbak, tadi untuk pertanyaan pertama tadi gimana? Untuk pertanyaan pertama kan tadi dibilangin kalau bunuh diri itu bisa dipakai jadi jalan keluar gitu loh tadi di materi. Dia bisa dipakai buat meredakan rasa tegang katanya. Juga bisa dipakai buat kayak mungkin kan ada yang bunuh diri karena dia orang tua yang udah sakitnya parah, makanya lebih milih buat bunuh diri. Berarti menurut teman-teman bisa dibilang nggak sih kalau bunuh diri itu dianggap sebagai jalan yang paling mudah dari menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu nggak sih? Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Gimana mungkin Mas Faiz? Ada lagi mungkin? Oke, mungkin tadi pertanyaan pertama, bunuh diri bisa dipakai untuk diartikan sebagai pelarian dari rasa tegang dan pelarian rasa sakit. Jadi menurut kita nih gimana? Maksudnya bahwa bunuh diri adalah salah satu jalan terbaik untuk menghilangkan rasa tegang dan rasa sakit. Mungkin pemateri mungkin ada yang mau ingin membantu menjawab untuk pertanyaan pertama. Mungkin Mas Julio, Mas Faiz atau Mbak Syasha, Mbak Tiwi. Masuk ya. Silakan Mas. Untuk tadi pertanyaan pertama itu kan ketegangan itu ya Mbak ya, meredakan ketegangan itu ya. Betul. Nah itu Mas, coba Mbak diulang lagi Mbak pertanyaannya kayak gimana tadi? Kan tadi di materi disebutin kalau bunuh diri itu biasanya dilakukan karena dia ingin meredakan rasa tegang atau juga bisa karena dia udah sakit parah jadi lebih milih bunuh diri. Tadi ini menurut pemikiran teman-teman tuh bener gak sih yang aku pikirin? Bunuh diri menurut mereka yang ngelakuin karena alasan itu adalah nganggep bahwa bunuh diri itu jalan yang paling mudah untuk menyelesaikan semua masalah gitu gak sih? Nah ini gini, kalau menurutku Mbak ya pendapatku, jadi tujuan meredakan ketegangan orang tersebut yang seperti yang saya bilang tadi, yang di PPT tadi, di PowerPoint, itu kayak seperti orang itu tuh berpikiran, yaitu tadi kan mereka kan mengatasi rasa sakit kan secara emosional. Nah, dan dia tuh melampiaskannya ya dengan alasannya itu kayak, ya aku pengen meredakan emosiku ya dengan cara bunuh diri gitu loh. Meredakan ketegangan, sebenarnya kayak dia udah depresi, udah stres, terus udah nggak mau apa, kan kalau orang yang udah depresi terus udah nggak bisa kan, itu kan pasti orang itu kan nggak bisa mikir secara normal ya, tuh dia nggak bisa berpikir dengan akal sehatnya gitu. Jadi ya mikirnya oh yaudahlah bunuh diri aja lah biar enak, biar gampang, udah selesai gitu. Nah tapi kan ya itu tadi, balik lagi, orang yang memiliki kenapa melakukan dengan tujuan meredakan ketegangan itu gara-gara itu tadi, mereka itu berpikir ya mereka ingin emosinya yang mereka yang ada di dirinya itu biar lepas gitu loh. Nah cara melepasnya ini dengan cara bunuh diri. Gimana Mbak?
Oh iya paham. Jadi kayak nyari jalan yang paling apa ya? Mungkin karena udah putus asa, paling gampang dilakuin gitu ya. Ya kan misalnya kan kalau orang bunuh diri kan pasti akal sehatnya kan udah nggak bisa nih, udah nggak bisa berjalan secara normal kan. Pasti mikirnya gimana ya caranya biar meredakan biar menghilangkan rasa emosiku ini gimana ya gitu loh. Nah ya mungkin caranya mereka berpikir bunuh diri mungkin cara yang paling mudah gitu loh. Kalau pendapatku kayak gitu. Oke, terima kasih. Ya terus yang pertama yang kedua tadi kesiapan faktor genetis ya. Kesiapan genetis ya. Kesiapan genetis. Nah ini tuh seperti halnya itu kayak tindakan bunuh diri ini tuh kayak dilakukan salah satu seumpamanya nih dilakukan salah satu anggota keluarga atau kerabat, bukan kayak sebab langsung dari bunuh diri. Namun biasanya para anggota keluarga ini tuh kayak lebih rentan terhadap bunuh diri gitu daripada yang lain. Nah hal ini tuh bisa kayak mengacu kenyataannya tuh bahwa depresi dan penyakit-penyakit ini tuh bisa dapat memiliki kayak kesiapan genetik itu. Jadi kayak seumpamanya nih keluarganya si A nih, keluarganya si bapak siapa ini ternyata di keluarganya itu ada yang pernah bunuh diri. Nah, tapi biasanya keluarga-keluarga yang lain itu kayak berpikiran melihat keluarga yang ini meninggal gara-gara bunuh diri itu pasti kayak berarti bunuh diri itu kayak yang tadi kayak meredakan ketegangan gitu. Apa emang jalan satu-satunya ini ya apa gimana ya. Jadi kayak udah kayak kesiapannya tuh udah kayak mereka tuh udah melihat dari lingkungannya terdekat gitu loh. Jadi kayak berarti kalau ada masalah yang berat berarti jalan satu-satunya itu bunuh diri ya, kayak gitu Mbak. Oh iya ya, jadi kayak belajar dari sekitar gitu ya. Iya, jadi tuh kayak mereka tuh kayak mengcopy gitu loh, berarti kalau ada masalah yang berat atau masalah yang nggak bisa diselesaikan secara keluarga atau secara dengan baik-baik, kemudian dengan akal sehat gitu, berarti bunuh diri aja ya jalan satu-satunya yang biar semuanya itu kelar gitu, semuanya itu selesai gitu loh. Oke, nangkep kok. Terima kasih banyak. Ya. Oke, jadi kalau ada hubungan darah berisiko lebih tinggi gitu ya untuk memiliki pemikiran bunuh diri gitu ya. Ya, itu mungkin. Mungkin ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman semua. Atau mungkin bisa juga lewat kolom chat. Jika agak ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan aja ya Mas. Iya. Pertanyaan aja, nggak boleh nanggapin yang tadi juga. Silakan Mas, kalau mau nanggapin ya. Iya. Silakan juga. Kalau menurut saya sih yang dijelasin Mas Faiz tadi tuh ada benarnya, tapi kemungkinan kecil karena kita harus melihat faktor-faktor lainnya lagi. Dan kebanyakan faktor-faktornya itu kan yang faktor terbesar itu menyalahkan diri sendiri. Kenapa seseorang bisa bunuh diri? Bukan karena ekonomi, lingkungan dan lain-lain. Tapi yang faktor terbesarnya saat dia nyalahin diri sendiri karena dia nggak bisa survive dalam hal itu gitu. Seandainya dia bisa survive, kemungkinan besar dia lepas dari pemikiran itu gitu. Dan juga kalau yang dibilang Mas Faiz tadi, orang depresi dan skizo itu rentan, ya memang rentan, dan proses berpikirnya terbawa emosional, enggak juga, tergantung orangnya. Soalnya ilmuwan aja ada kok yang skizo gitu, tetap bisa dia buat sesuatu gitu. Ya makasih. Terima kasih Mas Ian untuk tanggapannya. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi pertanyaan yang tadi diberikan, atau ini ada yang bertanya lewat kolom chat Mas Henry. Bagaimana tindakan awal ketika melihat orang yang tidak kita kenal ingin melakukan tindakan bunuh diri? Mungkin Mbak Syasha atau Mbak Iwi atau Mas Bio.
Iya, aku bakal jawab pertanyaan dari Mas Henry. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana tindakan awal ketika melihat orang yang tidak kita kenal ingin melakukan bunuh diri. Tindakannya sama aja ya, kayak kita mengenal orang yang kita kenal juga, kerabat dekat kita tadi juga sama aja hal-halnya, karena kita kan di sini juga tadi aku udah bilang kita tuh juga agar dapat meminimalisir angka atau kasus bunuh diri ini bukan dari hanya orang terdekat saja. Tapi orang terdekat juga kita butuh juga kasih attention, tapi orang lain juga jika kalau ada yang ingin melakukan tindakan bunuh diri, misalnya nih, mungkin saya kasih contoh sama Mas Henry, mungkin yang tidak kita kenal melakukan bunuh diri, mungkin ini kali ya ketemu di jalan terus tiba-tiba ada yang ingin mau lompat gitu kan, kita harus langsung tarik gitu. Menurut aku tuh langsung tarik terus kayak ditenangin dulu nih orangnya individu. Kalau kasusnya dia bunuh dirinya dengan cara kita lihat tuh nggak sengaja melompat, karena kan kalau misalnya tadi yang tidak kita kenal ingin melakukan bunuh diri tapi dia kayak di kosan atau minum racun atau gimana, kita kan nggak tahu ya. Berarti ini mungkin maksud Mas Henry di sini tuh yang kelihatan ya dengan kita, yang tadi aku kasih contoh yang mungkin lompat dari gedung tinggi atau gimana, yang mungkin kita lihat kita harus kayak ngehalangin gitu, malah ngebantu dia, terus kita tenangin dulu, kita tanya-tanya gitu, kita ajak cerita gitu sih. Mungkin teman-teman yang lain ada opini yang lain bisa nambahin kok. Makasih. Makasih juga Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi atau mau menambahkan pendapat dari Pak Syasha? Izin bertanya? Silakan Mas Surya. Untuk apakah orang yang bunuh diri itu punya ciri-cirinya atau apa? Misalkan perubahan perilaku atau gejala-gejala yang setidaknya bisa kita tahu kalau misalkan kita ketemu orang yang kan kadang ada orang yang bisa menyembunyikan ini kan orang yang depresi bisa menyembunyikan emosinya kan. Nah, apakah orang bunuh diri itu punya perilaku tertentu atau ciri-ciri atau apa yang bisa kita lihat untuk sehingga nantinya bisa kita lakukan pencegahan? Makasih Mas Surya. Mas Syasha silakan Pak. Iya tadi ada tuh di, mungkin Julia bisa share screen lagi. Yang di materi ketiga ada tuh Mas tanda-tanda yang paling dini yang bisa kita kenali. Ya ini, Mas Surya ya tadi yang nanyainnya. Iya Pak. Ini Mas, tanda-tanda gejala dini yang bisa kita perhatiin dari orang-orang yang mempunyai potensi bunuh diri, yaitu yang dimana tadi ada kesedihan, kekosongan, ketersaksaan, dan kebermaknaan, kecemasan, perubahan suasana perasaan, yang dimana tuh bisa nih kita dari sehari-harinya yang tadi saya bilang, kayak dia narik diri nih tiba-tiba sedih, tiba-tiba lama-kelamaan dia makin lama kok makin tenggelam ya, dalam istilahnya tenggelam itu kayak nggak kelihatan, ikut ini nggak mau, diajak kayak nongkrong yuk malam minggu gitu kan, kayak nggak dulu, bukan sekali dua kali dia nolak gitu, tapi kayak terus-terusan, dan dia juga kayak lemas, kayak putus asa gitu dalam hidupnya, tidak ada keberdayaan kayak gitu. Dia juga cepat marah, terus makanya tadi masuk ke poin yang ke-8, penurunan minat terhadap aktivitas sehari-hari. Kayaknya ini ya, ada gangguan. Oh iya, sorry tadi saya baru lihat ini. Iya, terima kasih untuk penjelasan. Sama-sama. Ya mungkin sesi tanya jawabnya masih ada lagi dari Frankie Sera nih. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya keterangan bahwa saya menggunakan sudut pandang
dualistis, yaitu positif dan negatif. Menurut teman-teman, apakah bunuh diri itu positif atau negatif? Sedangkan jika dilihat dari materi pertama, bunuh diri itu dilakukan secara sadar dan berdasarkan keinginannya. Sedangkan dilakukan secara sadar dan berdasarkan keinginan itu adalah pilihan, dan pilihan adalah hak pribadi setiap orang. Menurut teman-teman, itu bagaimana? Dan mengapa upaya bunuh diri harus dilakukan pencegahan? Mungkin Mas Julio atau Mas Faiz bisa membantu menjawab, atau mungkin teman-teman yang lain. Mungkin ada yang mau membantu menjawab pertanyaan dari Mas Franky. Dipersilakan. Oke, saya bantu ya. Silakan, Mas. Tapi ini menarik sekali loh pertanyaannya dari Mas Franky ini. Waduh. Jadi bunuh diri itu kan dilakukan secara sadar. Berarti kan itu adalah hak pribadi setiap orang. Kenapa harus dicegah gitu? Ini menarik sekali sih. Tapi kalau saya pribadi nih, kan memang itu keinginan secara sadar orang tersebut gitu, yang ingin melakukan percobaan, mungkin percobaan bunuh diri, atau orang yang ingin punya ide bunuh diri gitu. Itu memang ini ya, memang pilihan dia secara sadar gitu. Dia memang ingin itu terjadi. Tapi kan misalnya kita lihat seperti ini ya kenyataan, wah misalnya teman saya tuh ingin bunuh diri gitu, kayak kita tahu, mungkin kayak yang dijelasin salah satu teman tadi, ada yang aneh sama teman kita gitu, ada yang aneh kayak hilang terus gitu, terus mungkin kayak nggak pernah muncul di tongkrongan, padahal biasanya ada, kemana nih gitu, kayak menghilang kan. Nah terus ketika kita sebagai kawannya ya, sebagai temannya ya, ketika kita tahu gitu kenyataan bahwa teman saya nih mau bunuh diri gitu, teman saya mau melakukan upaya bunuh diri, ya kita kan kita memang menghargai pilihan individu ya, cuman kalau udah seperti itu, misalnya dia memang bener-bener ingin mengakhiri hidupnya dan udah parah, dia udah bener-bener merencanakan itu gitu loh, misalnya dengan obat-obatan atau apa gitu, yang kita mungkin nggak tahu gitu. Kalau dia udah menyiapkan obat-obatan itu gitu, ya kita kan sebagai temannya ingin membimbing dia gitu, nggak selalu apa yang dia pilih itu mungkin baik buat dia gitu, nggak selalu apa yang dia lakukan menurut dia baik itu baik mungkin bagi orang lain, nggak selalu kan. Jadi mungkin bisa aja itu bagi orang lain bencana gitu, sebuah bencana, misalnya bagi bapak dan ibunya, bagi ayah dan ibunya gitu, mungkin itu bisa jadi sebuah hal yang paling nggak ingin mereka lihat gitu, paling nggak ingin mereka dengar gitu. Itu seperti sebuah malapetaka bagi mereka mungkin. Jadi kita menyelamatkan teman kita dari ide-ide seperti itu kan untuk kebaikan banyak orang. Kita menyelamatkan bisa jadi kita menyelamatkan banyak orang, seperti orang-orang tuanya atau orang-orang yang dia cintai, orang-orang terdekatnya gitu. Ya itu seperti contoh tadi, misal orang tua gitu. Jadi apa yang dia lakukan itu kan nggak selalu baik bagi dirinya sendiri, dan emosi bunuh diri itu kan misalnya terjadi dalam satu saat aja, dan
itu harus ada yang memicu, istilahnya men-trigger itu kan. Nah, jadi nggak akan muncul di setiap saat, hanya akan muncul di saat-saat tertentu di mana ada satu hal yang men-trigger dia untuk benar-benar melakukan percobaan bunuh diri itu, gitu. Jadi dia akan merasakannya hanya saat itu. Makanya pilihan seperti itu kan mungkin nggak akan muncul di benak dia di waktu yang lain gitu loh. Mungkin bisa jadi dia besok bersyukur udah ditegah dari percobaan bunuh diri yang mau dia lakukan gitu. Gitu sih menurut saya. Menarik sekali pertanyaannya Mas Franky Seran ini. Mungkin dari saya pribadi menanggapinya seperti itu Mas Franky. Makasih. Boleh saya ingin menanggapi? Boleh. Pertanyaan Bung Engki menurut saya sangat bagus. Kalau menurut saya pribadi, bunuh diri itu adalah pilihan dan kehendak pribadi, namun merujuk ke arah pilihan yang keputusasaan, yang membuat, maksudnya itu pilihan yang membuat yang merusak diri kita. Jadi, sebagaimana kita orang-orang yang, maksudnya orang-orang yang bisa tahu kalau itu suatu pilihan yang salah, yang dapat merusak diri kita, yang membuat pilihan yang putus asa, karena kita tidak melihat jalan lain kan. Orang yang melakukan bunuh diri itu orang yang sudah tidak menemukan pilihan atau jalan yang terbaik, makanya dia ingin langsung mengakhiri permasalahan atau apapun yang dia alami dalam hidupnya. Nah, kenapa kita harus mencegahnya? Karena kita sebagai orang yang bisa melihat orang ini sudah putus asa, kita menyediakan jalan atau support atau bantuan, dukungan agar orang ini tidak masuk ke dalam itu pilihan yang merusak dirinya sendiri, itu pilihan yang membuat dia putus asa dan lain. Kita mencoba atau berusaha untuk memberikan dia pilihan baru, pilihan yang membantu dia, membangun dia menuju ke arah yang positif, seperti itu. Seperti itu menurut saya. Ada yang mau menanggapi lagi? Sebenarnya saya menanggapi. Saya garis besarnya aja ya. Apakah bunuh diri itu positif atau negatif tadi ya? Jadi Mas Engki, positif negatifnya itu tergantung budaya deh sama tempat. Kalau contoh Jepang bahkan ada disediakan hutan untuk bunuh diri gitu. Mereka kalah perang harus bunuh diri. Harakiri. Matinya terhormat bagi mereka gitu. Jadi tergantung tempat lagi. Tapi kalau khusus di Indonesia kan kita kan bagian timur. Budayanya pun budaya timur. Kita yang menuntut sopan santun, tata krama dan lain-lain, itu kayaknya lebih, kalau di Indonesia ya melenceng gitu, ya negatif. Tapi kalau untuk yang budayanya membolehkan ya silahkan. Jadi kalau seandainya ada orang mau bunuh diri dengan cara terhormat ya ke Jepang aja gitu. Jadi bukan kasih. Oh iya, zaman dulu ada harakiri ya, jadi lupa saya. Iya. Kasih yang nabrak pesawat. Iya. Mas Henry, silakan Mas Henry mau menambahkan tadi. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman. Di sini saya ingin menambahkan dan ingin menanggapi dari pernyataan dari teman-teman semua. Dan di sini saya menambahkan dari tanggapan saya sendiri ya, dan dari artikel-artikel lain nih. Memang sangat sangat tertarik sekali kalau kita membahas materi dari tentang bunuh diri ini seperti itu. Nah, saya ini menanggapi dari pertanyaan dari Mas Franky Seran, apakah tindakan bunuh diri itu termasuk ke dalam suatu tindakan yang positif ya atau negatif gitu. Menurut saya yang dikatakan tindakan positif itu adalah ketika kita mau melakukannya itu memberikan dampak yang baik bagi kita diri sendiri ya. Itu yang menurut saya apa arti dari tindakan positif gitu. Sementara tindakan negatif itu adalah suatu tindakan yang membuat adanya kerugian bagi kita diri sendiri. Nah,
kita analisis lagi apa dampak dari yang dilakukan seseorang yang melakukan bunuh diri. Tentu sekali sangat memunculkan gejala, memunculkan suatu hasil yang negatif menurut saya. Adanya kehilangan nyawa dan kehilangan orang-orang yang terdekat kita. Nah, dari sini kita dapat analisis bahwa tindakan bunuh diri tersebut merupakan suatu tindakan yang negatif. Nah, saya ingin tanggapi juga dari pernyataan Mas siapa tadi, Joao ya, yang mengatakan bahwa di Jepang itu ada budaya yang dikatakan bahwa bunuh diri itu adalah suatu tindakan yang positif seperti itu ya. Namun kita analisis lagi, kenapa itu dikatakan suatu tindakan yang positif? Nah, tadi dijawab karena dikatakan itu adanya rasa hormat yang dimiliki ya, seperti itu ya Mas. Nah, kita ketahui juga tindakan bunuh diri di Jepang itu disebabkan meninggalnya itu bunuh diri karena apa seperti itu. Mungkin seseorang melakukan bunuh diri ketika tidak mampu melakukan atau tidak mencapai kesuksesan, mungkin dilakukan bunuh diri gitu. Jadi perjuangannya dianggap sia-sia, mungkin melakukan bunuh diri dan dianggap itu memiliki rasa hormat ya, adanya rasa hormat yang dilakukan terhadap si korban. Nah, tapi kembali lagi tadi yang dikatakan Mas Joao itu bahwa di Indonesia itu tindakan bunuh diri itu sangat sangat dilarang ya. Ibaratnya kita memiliki rasa harga diri, rasa untuk dihormati, untuk memiliki kesempatan untuk hidup sementara sebesar apapun masalah kita seperti itu. Nah, dilakukan, dan saya ingin menanggapi apakah itu dilakukan secara sadar. Benar sekali berdasarkan pengertian bunuh diri itu sendiri, memang benar perilaku bunuh diri itu dilakukan secara sadar. Namun apa yang dimaksud dari sadar di sini? Yang disadar dari sini adalah sadar dari sadar secara periode gitu loh. Jadi tidak dipikirkan secara panjang gitu. Jadi ketika itu yang muncul dalam pikiran dia sadar pikiran itu adalah jalan terbaik ketika melakukan bunuh diri untuk mengatasi masalahnya seperti itu. Namun ketika tidak dipikirkan ke depannya lagi, lebih panjang lagi, bahwa itu merupakan suatu ketidaksadaran dia seperti itu. Kesadaran yang dimunculkan yang baik itu adalah ketika mengalami masalah, memiliki jalan keluar, namun melakukan kegiatan yang positif, tidak melakukan kegiatan negatif. Itu yang dimaksud dengan menurut saya tindakan kesadaran yang dilakukan. Nah, menurut saya pribadi itu yang perlu kita ketahui bahwa orang yang melakukan bunuh diri itu adalah orang yang memiliki jalan keluar atau pemikiran yang sudah mengarah ke hal yang negatif atau tidak tahu apalagi yang harus diperbuat seperti itu. Ingin mengakhiri hidupnya ketika mengalami frustasi, cemas, atau depresi ketika menghadapi suatu masalah, sehingga ia tidak tahu apa yang harus diperbuat lagi, seperti itu. Kerja sih, terima kasih. Terima kasih Mas Hendri. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi tentang pertanyaan dari Mas Franky, atau mungkin Mas Franky mau masih belum puas mungkin dengan pertanyaannya. Gimana? Pas. Woi. Terima kasih Mas Franky untuk pertanyaan. Nah, untuk sesi diskusinya mungkin sudah cukup ya teman-teman. Jadi sesi diskusi berjalan dengan baik. Mungkin sebelum saya menutup, saya akan membagikan Google Form yang berisi post test. Diharapkan teman-teman semua untuk mengisi post test yang diberikan. Mungkin Mas Julio bisa membantu memberikan link post testnya. Maaf, sebentar saya ada sedikit error, jadi minta tolong buat yang lain dulu untuk membagi linknya. Mohon diberi waktu sebentar, kawan-kawan.
link post tidak ada, teman-teman boleh cek dulu. Makasih Mbak Tiwi. Ya, bagi teman-teman tolong diisi dulu ya, baru nanti kita lanjut ke sesi dokumentasi. Maaf, ini sama kayak yang di awal tadi ya? Iya. Oh, udah Iya, berarti. Mas. Oh, iya. Belum, bukan. Ini beda. Yang tadi pre-test, sekarang Oh, post-test. emang soalnya sama. Oh, iya. Iya. Julio juga kaget. Untuk teman-teman yang sudah, jangan keluar dulu ya. Jadi mohon bersabar. Mungkin kasih beberapa menit lagi, 3 menit aja ya. Jika sudah mungkin boleh chat di kolom chat. Sudah atau belum, guys? Belum. Saya sudah. Tiur belum? Lagi ngisi TV. Ya. Diisi dulu teman-teman. Mungkin ada beberapa orang yang belum. Tiur udah tiur? Sudah. Oke. Ada yang belum? Udah. Oke, kalau udah semua, mungkin teman-teman boleh mengaktifkan kamera. Kita melakukan dokumentasi. Ayo teman-teman, on cam biar cantiknya kelihatan.
Gantengnya kelihatan. Jangan malu-malu. Frankie on cam. Ayo, oke. Masih ada ganteng-ganteng loh. Yuk, foto yuk. Ini sesi kesukaan Henry. Ini sesi kesukaan Tio dari tadi. Pengen on. Guys, mau infoin besok ikut dong aku ya. Please. Mas Julio gimana? Udah? Oke. Siap. Ini semuanya udah siap ya ini ya? Udah. Oke. Mungkin Mas Mito bisa bantu hitung mundur yuk. Mulai dari sekarang yuk. Udah ya, sudah. 3, 2, 1. Oke. Satu slide aja ya, Mas ya? Iya. Ada sampai 20 slide ini. Dua kali dah. Kurang. Kurang, Mas. Oke. Please besok jangan lupa ya punya aku guys. Besok malam. Lagi. Daya. Ayo cantik. 3, 2. Bentar. Yuk. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Thank you sharingnya guys. Untuk teman-teman mungkin sudah bisa meninggalkan ruang. Terima kasih. Sertifikat kami meninggalkan. Bergabung. Sama Henry ya teman-teman. Sertifikat Sertifikat yang ngurus Mas Henry. Dadah. Terima kasih teman-teman. Makasih Mas Surya, makasih Mas Frankie, makasih Mas Rian. Warna apa Henry? Gak mau, anjir udah lah, bye. Henry. Ayo saya seburuan, Sa. Erin. Happy birthday, Erin. Ada yang ulang tahun. HBD buat Erin guys, teman-teman ucapin HBD. Ucapin Erin gini. Guys datang ke kosnya, dikasih makan siang. Happy birthday. ABD Erin. Tim, kos meeting. Bye. Dadah.